Ini Pak Aldo nih pengembang muda nih. Wah, ini kita perlu tahu juga nih keberanian Pak Aldo anak muda ini. Iya nih memang diuji Pak ya. Nah, diuji. Nah, katanya Pak Aldo katanya diuji deh. Kita lihat deh nanti bagaimana ujiannya untuk Pak Aldo. Ya gimana Pak tahun 2023 menghadapinya? Ya memang banyak yang ngomong seperti itu Pak ya. Iya. Tapi mungkin buat kami di sini di Synthesis Haze, kebetulan di pengalaman kami juga di Synthesis Homes, perumahan kami di Tangerang Selatan, Ciputat. Kami ini mayoritasnya pembelinya first home buyer Pak. Halo, selamat sore. Kembali bertemu bersama Hendaru dari channel Properti Terkini. Nah, biasanya saya selalu datang ke perumahan itu pagi. Nah, hari ini sore. Karena kenapa datang saya sore-sore? Karena katanya kalau ingin menikmati suasana di Synthesis Haze di kawasan Jakarta Timur, enaknya sore. Nah, makanya saya datang sore ke sini ingin lihat ada perkembangan apa dari Synthesis Haze yang saat ini sedang dibangun. Nah, untuk itu kita akan ngobrol bersama orang yang paling fasih untuk kita tanya, yaitu bersama Pak Aldo Daniel. Mari kita ikut ketemu Pak Aldo Daniel. Selamat sore Pak Aldo. Oh iya, selamat sore. Apa kabar Pak? Baik Pak, apa kabar? Sehat-sehat Pak ya? Sehat Pak. Ya, ini biasanya saya kesini pagi Pak. Oh iya. Kalau liputan, ini sore. Karena katanya kalau ingin menikmati apa di Synthesis Haze-nya ini sore katanya, udaranya masih segar katanya. Iya, udara sejuk Pak. Sejuk ya. Nah, oke. Ini kebetulan udara nyaman lagi nih Pak ya. Iya, betul. Jadi kebetulan ini awal tahun Pak, Pak Aldo, mungkin kita ingin tahu juga Pak, ini gimana sih perkembangannya nih Pak? Siap Pak, ya, siap. Banyak dan kita lihat juga ingin tahu ke depan seperti apa prospeknya Pak. Nah, ini Pak Aldo mungkin nanti bisa menjelaskan panjang lebar nih. Baik Pak, baik siap. Mudah-mudahan. Ya, thank you juga udah mampir Pak. Siap Pak. Synthesis Haze. Synthesis Haze ini. Ini makanya pilihnya kita sore Pak, katanya enak udaranya nih. Iya, memang kalau sore-sore kayak gini Pak. Sore-sore udaranya ya di Cijantung nih Pak. Jangan-jangan orang datang ke sini pas sore Pak, pas ke galeri marketingnya. Oh iya. Banyak juga seperti itu Pak. Iya. Ini galeri marketing enak juga nih Pak. Synthesis Pak. Iya. Dibuat seperti nyaman. Iya, jadi kita memang di Synthesis di sini marketing gallery. Sekarang sudah bekerja sama dengan Tengah. Mereka ini operator bisa dibilang placemaking Pak. Iya. Jadi mereka ini dari Medan dan mereka part of Adia Group yang memang berkarya banyak di industri F&B, entertainment, dan mereka menghadirkan satu konsep Tengah namanya. Yang pertama di Medan, yang kedua di Cijantung. Cijantung Pak ya, yeah. Tengah. Jadi itu Pak. Namanya Tengah Pak ya? Ya, jadi sore-sore bisa dilihat nanti mungkin banyak makin sore makin banyak orang Pak. Makin banyak ya, Pak. Jadi untuk makan ada kopi, nantinya akan ada es krim juga, Pak. Ya boba-bobaan dan macam-macam deh Pak. Pokoknya banyak pilihan untuk jangan nanti orang pulang kantor mampir dulu ke sini Pak. Iya benar Pak. Buat yang kerja di TBC Matupang, pulang. Oh, cocok banget ya pokoknya. Oke, kalau gitu kayaknya lebih ngobrol lebih mantap, lebih cari tempat yang enak deh Pak lokasinya Pak. Ayo Pak. Ya, mari Pak. Oke. Oke, saudara-saudara, setelah tadi kita bincang-bincang di luar menikmati udara sore, karena kata Pak Daniel di sini nikmati itu sore katanya. Nah, udaranya sejuk. Nah, sekarang saya lanjut kita ngobrol bersama Pak Aldo Daniel di dalam showunit nih Pak ya, Pak Aldo ya. Betul ya. Pak. Showunit dari Synthesis Haze yang dikembangkan oleh Synthesis Development. Nah, ini adalah
salah satu kawasan hunian di Jakarta Timur, tepatnya di apa namanya Pak? Cijantung ya? Cijantung, Pak, Cijantung. betul, Pak. Nah, ini Cijantung nih deket kemana-mana nih. Mau masuk tol mana? Deket itu. Nah, gitu Pak ya? Iya, betul Pak. Oke. Nah, oke. Sekarang saya bersama Pak Aldo Daniel, Managing Director Synthesis Pak ya? Iya. Nah, ini masih muda nih, masih muda tapi udah diberi tanggung jawab bangun perumahan sebesar ini. Oke. Masih ya. Pak Aldo, belajar, Pak. Ya, sebelum kita bincang-bincang lebih ini, mungkin kita sebenarnya ingin tahu tahun 2022 gimana Pak Aldo merasakan? Tahun lalu Pak. Iya, gimana Pak Aldo merasakan dan kemudian apa efeknya pada Synthesis khususnya untuk penjualan? Ya, jadi tahun 2022 kan memang tahun dimana COVID sudah mulai melandai Pak Sudah ya. melandai. Udah mulai pergerakan juga udah mulai banyak, orang udah mulai ketemu offline ya kan, jadi jalanan juga udah mulai macet lagi. Ya tentunya apa ya bikin kita lebih semangat lagi lah Pak kalau lebih gitu. Katanya kalau jalan macet tanda-tanda ekonomi hidup ya? Iya betul, kurang lebih gitu Pak. Kalau jalan sepi, happy juga sih. juga, Pak. Nggak stres di jalan Pak ya. Tapi buat ekonomi ya macet tanda-tanda yang baik lah. Tanda gitu. baik. Karena katanya kalau saya dulu pernah wawancara sama pengembang mall, cari daerah macet katanya, karena itu di situ pasti hidup katanya. Iya betul. Oke, gimana Pak sepanjang 2022? Mungkin dari penjualan, terus kemudian dari progres pembangunan di Synthesis ini. Ya, jadi tahun 2022 memang juga tahap dimana kita baru mulai konstruksi perumahan, dimulai dari retaining wall. Jadi karena kita membuat satu kawasan sebesar 5,6 hektar ini 5,6 hektar ya. Dan kebetulan tanahnya cukup besar dan jarak dari tanah kami dan di luarnya cukup agak jauh lah kurang lebih gitu Pak ya. Jadi kita perlu membuat retaining wall sehingga perumahan ini aman, tanahnya tidak bergerak-gerak. Lalu kita juga sudah mulai pembangunan infrastruktur juga dari segi jalanan. Kami juga sudah mulai berproses dengan PDAM, PLN dan segala macam. Jadi tahun 2022 cukup baik progres pembangunan. Dari segi rumah pun sudah mulai kelihatan beberapa unit sudah topping off Pak. Topping off. Iya, jadi dari segi perumahannya kalau teman-teman nanti mungkin sempat ngelihat dari atas sudah mulai kelihatan lah Pak gitu beberapa bentuk. Nah ini menarik nih pilihan Cijantung nih Pak. Iya Pak. Karena Cijantung mungkin tidak sepopuler misalnya kalau orang mana dibangunnya Serpong, Tangsel gitu betul, Pak. Bekasi Barat gitu kan Pak, Cikarang gitu yang jauh. Nah ini Cijantung nih jarang-jarang loh Pak. Nah ini gimana nih Pak? Iya memang Cijantung ini cukup lucu ya, kadang-kadang Cijantung itu kan di dalam Pasar Rebo Pak ya. Iya. Tapi bahkan orang-orang Pasar Rebo sendiri pasti bilang Cijantung. Di mana tuh Cijantung gitu Pak. Padahal ya di sebelahnya gitu. Apalagi kan ini Cijantung itu kan orang ingetnya kan markas Kopassus kan Pak ya? Oh iya betul. Tapi justru kan itu bahkan ya bisa dibilang nilai lebih juga Pak ya. Nilai lebih juga kan aman berarti ya. Ya memang Cijantung ini kurang terkenal ya, tapi untuk teman-teman yang wondering gitu ya, di mana sih Cijantung itu boleh dicoba gitu loh, karena secara lokasi sebenarnya nggak gitu jauh gitu dan enak gitu sebenarnya, karena misalnya ada yang kerja di Jakarta mau ke sini tinggal lewat tol Jor, lalu keluar di pintu Pasar Rebo, dan dari pintu Pasar Rebo ke sini hanya 1-2 kilometer Pak. Iya betul. Jadi hanya 5 menit lah kurang lebih untuk sampai dari pintu tol sampai ke sini. Dan kebetulan kami juga berlokasinya tuh di sebelah jalan raya Jakarta Bogor Pak. Jakarta Bogor. Jalan yang hidup 24 jam. Betul. Tapi nggak macet loh Pak. Nggak macet. Nggak macet. Maksudnya rame, tapi nggak pernah macet gitu loh. Karena jalannya agak lebar tuh Pak. Iya, satu lebar dan jadi aksesnya sangat enak gitu, nggak masuk ke dalam gitu.
Jadi ya memang Cijantung belum terkenal tapi Iya. harus Tapi ini, dicoba iya, gitu. tapi ini butuh perjuangan berat juga. Atau memang nggak juga kalau meyakinkan konsumen untuk beli rumah di kawasan Cijantung sebagai sintesis. Ya memang untuk mengenalkan lah ya, kita perlu effort lebih untuk kasih tahu Cijantung tuh di mana sih gitu dan aksesnya seperti apa. Ya di luar itu kan ada apa transportasi umum juga yang beberapa lumayan deket seperti stasiun Tanjung Barat atau nanti ada LRT Ciracas juga. Itu kan di sebelah nih Pak, LRT Ciracas. Jadi memang perlu pengenalan lebih lah. Dan kebetulan karena kami di sini adalah ya bisa dibilang market leader lah Pak ya. Dan bisa dibilang tidak ada lagi perumahan di sekitar Cijantung, Ciracas yang seperti ini udah tidak ada lagi Pak. Makanya saya mikir-mikir nyari sepertinya situ kayaknya nggak ada gitu perumahan. Iya, jadi kami memang harus lebih effort untuk mengenalkan diri kami lah gitu. Tapi untuk yang teman-teman yang udah kesini mampir bisa dibilang kaget Pak gitu loh. Oh ada ya seperti ini ya, masih ada loh rumah 1,8 M di dalam Jakarta. Ini kan Cijantung kan Jakarta Pak, bukan ya Jakarta coret gitu loh, bukan timur Jakarta ya, tapi Jakarta Timur gitu loh. Beda kalau timur Jakarta, Bekasi timur Jakarta. Tempat saya Pondok Gede timur Jakarta Pak. Iya. Dan memang uniknya juga Pak, kalau Cijantung itu Jakarta Timur, tapi kalau dilihat tuh bersebelahan sekali dengan Jakarta Selatan. Jadi udah di ujungnya Jakarta Timur sekali, udah nempel sama Jakarta Selatan. Jadi bisa dibilang, kalau aku suka bilangnya Jakarta Timur rasa Jakarta Selatan gitu. Timur rasa Jakarta Selatan. Rasa-rasanya Jakarta Selatan. Nah dengan kondisi seperti itu Pak, gimana Pak tahun 2002 dari segi penjualan? Penjualan 2022 cukup bagus. Cukup bagus. Kami cukup senang dengan progresnya selama ini dan dilihat dari antusiasme dari yang datang pun juga cukup baik juga Pak. Cukup gitu. baik. Iya. Kebetulan kami di tahun 2022 juga membuka yang tadi kita lihat di depan Pak, tengah. Dan antusiasmenya sangat bagus Pak. Setiap bulannya makin banyak pengunjungnya. Nanti mungkin kalau sore-sore bisa dilihat juga sore ke malam lah Pak, biasanya dia rame gitu. Oke, jadi ini Pak Aldo tadi menyebut ini jadi market leader Pak ya? Bisa dibilang begitu bisa Pak. Bilang gitu ya. Nanti mungkin jangan-jangan ada pengembang lain juga bangun-bangun sekitar sini nih. Amin, kami juga seneng lah gitu. Kalau ada yang kesini juga kita seneng juga. Tinggal nyari lahannya di sini Pak. Masih ada kan kira-kira lahannya di sini? Udah bisa dibilang memang ini salah satu kesempatan terakhir Pak. Terakhir ya. Untuk mempunyai perumahan di sebuah kafling yang fasilitasnya lengkap gitu loh, di dalam Jakarta. Jakarta. Jakarta loh. Ingat Jakarta Timur nih, bukan Jakarta Timur Jakarta, coret. Oke, Pak Aldo, dengan tadi Pak Aldo sebutkan penjualan rumah, terus gimana Pak Aldo berangkat memasuki tahun 2023 ya? Karena kan gimana pun kan sekarang ini suasana, suhu politik udah mulai agak panas-panas gitu kan. Orang udah mulai ramai karena katanya kalau udah suasana politik udah jelang pemilu, biasanya orang udah nggak lagi mikirin beli rumah katanya Pak. Nah, ini gimana Pak Aldo menghadapi ini? Ini Pak Aldo nih pengembang muda nih. Wah, ini kita perlu tahu juga nih keberanian Pak Aldo anak muda ini. Iya nih memang diuji Pak ya. Diuji. Nah katanya Pak Aldo katanya diuji deh. Kita lihat deh nanti bagaimana ujiannya untuk Pak Aldo. Ya gimana Pak tahun 2023 menghadapinya? Ya memang banyak yang ngomong seperti itu Pak ya. Tapi mungkin buat kami di sini di Synthesis Haze, kebetulan di pengalaman kami juga di Synthesis Homes, perumahan kami di Tangerang Selatan, Ciputat. Kami ini mayoritasnya pembelinya first home buyer Pak. First home buyer. Sehingga kami melihat kami cukup optimis lah Pak dengan market kami tuh karena ada kebutuhan dasar Pak. Artinya dia beli sini emang pertama. Iya, rumah pertama. Mungkin yang baru menikah segala macam. Jadi kalau kami melihat misalnya di Synthesis Home pembeli rumah pertama kami sekitar 80% gitu. 80% Pak? Iya, di sini mungkin 80 hingga 90%. Jadi kami cukup optimis, menurut kami cukup resilient gitu karena pembeli di sini bukan di mayoritasnya bukan investor. Investor kan memang mungkin di saat-saat seperti ini banyak ketidakpastian, banyak yang lebih nunggu gitu, wait and see gitu. Kan, nunggu tapi kalau untuk pembeli rumah pertama kan selalu ada kebutuhan dasar Pak.
kebutuhan di dasar. setiap tahun ada 700.000 keluarga baru. Keluarga baru. Gitu loh. Jadi dan itu kan nggak mungkin berhenti gara-gara isu politik kan Pak? Iya betul. Orang menikah kan nggak, aduh lagi politik, tunggu gitu kan nggak gitu kan Pak? Pasti menikah gitu. Jadi kami melihat ada satu apa namanya ya opportunity di sana kita bisa masih bisa berkembang. Apalagi tahun 2023 kita akan fokuskan di pembangunan infrastruktur, pembangunan rumah. Di lain itu kami juga akan melakukan apa namanya serah terima di tahun ini di sekitar pertengahan katanya Pak? September ya, September ya? Oktober lah September Pak. Oktober ya, udah serah terima tuh ya? Iya, jadi kami cukup optimistis ketika kawasan ini sudah mulai terlihat jadi dan cantik. Saya harus jaga supaya kualitasnya juga bagus. Nah di sanalah apa mungkin itu sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan customer gitu Pak, karena kan customer pasti di saat-saat ketidakpastian ini mencari sesuatu yang pasti ya Pak ya. Jadi saya rasa ketika kawasan sudah jadi, saya juga akan membangun beberapa rumah yang kasar katanya ready stock Pak ya. Jadi apa ada jalan saya akan bangun semuanya sehingga terlihat cantik dan bagus gitu jalan itu. Rumahnya sudah bangun semua, jadi customer mungkin akan melihat, wah bagus nih, wah developernya serius gitu. Karena udah jadi gitu Pak? Karena udah jadi. Gitu. Berarti nggak salah juga nih Pak, kalau tadi Pak Alus sebutkan 80% pembelinya adalah orang rumah pertama untuk tinggal kan Pak? Karena banyak juga customer kami yang di sini pengen, biasa kan kita di pembangunan awal inden itu 24 bulan Pak, karena harus menunggu bangunan infrastruktur yang tadi retaining wall-nya, jalannya segala macam. Tapi kalau sudah jadi infrastrukturnya kami kan bisa mempercepat, mungkin 12 bulan, 15 bulan. Dan banyak yang nanyain soalnya Pak. Udah banyak nanya Pak? Nggak sabar ya 12 bulan gitu ya, karena itu tadi Pak. Karena kebutuhan dasar itu banyak sekali di sini. Udah nggak tahan mau tinggal di sini kali Pak? Iya betul. Kurang lebih gitu Pak. Iya, udah nggak tahan juga kali mau tinggal di sini Pak. Itu menariknya Pak, kalau memang 80% tadi pada Aldo bilang end user, berarti kalau dalam bisnis itu aman lah Pak ya, dibandingkan kalau misalnya investor Pak ya. Karena kalau investor kan beli kan ya dia kan mesti lihat situasi kan. Iya betul Pak. Jangan-jangan dan ntar beli lagi dia nanti habis 2024 lagi kan. Betul gitu. Pak. Ya bisa dibilang ya itu sesuatu yang kami bisa banggakan lah. Seperti contohnya di Synthesis Home, jadi rumahnya nggak kosong gitu Pak. Jadi rumahnya sudah dihuni. Ketika kan kami masih ada berapa unit di sana Pak ya. Jadi mungkin teman-teman kalau mau lihat ke sana juga boleh. Mereka seneng gitu, ada kehidupan dan kawasannya juga kita tata dengan rapi gitu. Tentu ada challenges-nya, tapi kita ya sambil belajar dan kami revisi juga. Jadi proyek yang sehat lah Pak. Proyek yang sehat Pak. Kurang lebih gitu. Jadi kalau pengembangnya sehat, proyeknya juga sehat nih. Betul. Oke, Pak Aldo ini induknya kan Synthesis Development Pak ya? Ya, ini agak melebar sedikit. Berapa proyeknya Pak selain yang di Synthesis? Memang kalau saat ini yang sedang berjalan adalah Synthesis Home yang di Tangerang Selatan dan yang terbaru adalah Synthesis Haze. Memang Synthesis Development ini lahirnya ini dari apartemen Pak. Oh apartemen? High rise dan mall juga lah kurang lebih gitu. Iya. Jadi kami membangun beberapa apartemen seperti dulu bekerja sama dengan Podomoro, Kalibata City. Oh Kalibata City. Lalu Basura City itu proyek tunggal kami yang gitu, pertama. Basura City Pak? Iya, Basura City. Itu dari waktu mulai tanah rata saya udah meliput tuh. Oh iya. Dari mulai lagi diratain tuh. Iya. Jadi Basura City kami yang bangun. Lalu ya sebelumnya ada beberapa lagi. Jadi sebelumnya lebih banyak di apartemen Pak? Apartemen Pak, betul. Casablanca Mansion, The Lavender, dan macam-macam. Pasar Semanggi juga kami yang bangun. Mall Pak ya? Mall ya. Jadi itu dia Pak. Kami lahir dari membangun apartemen dan mall. Namun ya kita sama-sama tahu lah ya market apartemen kan di akhir 2020
2016 ke atas sudah mulai melemah lah ya. Tapi saya yakin akan balik lagi sih Pak. Mungkin di let's say berapa tahun lagi lah gitu. Kami pivoting ke perumahan. Jadi Tangerang apa yang di Synthesis Home kami luncurkan di sekitar 2018-2019 gitu. Jadi ini Synthesis sama Synthesis Home ini mungkin sebagai ujian juga Pak buat Synthesis Development. Nah, kira-kira kalau masuk landed ini sukses bangun apartemen nggak gitu? Oke Pak, kalau untuk Synthesis ini 2023 ini gimana Pak? Nanti maksudnya dengan kondisi ya walaupun karena industri mungkin penjualannya gimana kira-kira bisa di ini? Kira-kira apa akan selesai semua 2023 gimana Pak? Penjualan? Oh iya, harus optimis dong Pak. Harus ya? Harus optimis tentu. Kita juga saat ini juga lagi dalam proses membuka proyek yang baru juga. Ya tentunya kami lakukan studi yang baik di daerah-daerah yang mungkin menarik juga. Tapi memang Synthesis bisa dibilang cukup apa ya? Ya seperti contoh Cijantung ini Pak. Apa lokasinya memang kurang terkenal tapi strategis gitu loh. Strategis ya. Terus yang orang tidak duga gitu ya. Tidak duga. Terus contohnya lagi kantor head office kami di Gatot Subroto itu juga memang bukan di tengah-tengah SCBD Kuningan situ tapi sangat strategis gitu loh. Jadi ya kami lagi berusaha untuk mencari lagi lah lahan yang akan menjadi stepping stone kami berikutnya lagi gitu. Jadi akan ada lagi kelanjutan nih Pak? Tentu bangun landed ya? Ya mungkin mungkin short term future mungkin kita akan tetap berfokus ke residensial di perumahan tapak mungkin ya. Tapi karena itu tadi Pak mungkin karena ada sebagian DNA kami yang di apartemen mungkin let's say 5 tahun lagi mungkin kita akan bangun apartemen lagi gitu. Ya, karena DNA-nya nggak akan hilang Pak ya? Sepertinya gitu Pak. Jadi ini kita ngomong-ngomong soal DNA nih. Nah ini Pak Aldo nih DNA-nya DNA sebagai pengembang nih. Kalau nggak salah generasi keduanya nih Pak Aldo ya. Oh iya. Nah, jadi emang udah punya DNA sebagai pengembang. Nah kalau boleh cerita sedikit Pak Aldo, ini Pak Aldo saya nggak tahu umur pasti masih muda lah. Nah, kan? Secara kebetulan atau memang disiapkan untuk memimpin Synthesis dan Synthesis Home? Mungkin nggak ada yang kebetulan Pak. Nggak ada yang kebetulan. Semua ya yang di atas lah yang merancang lah Pak ya. Tapi ya memang saya setelah lulus kuliah ada opportunity kerja di luar negeri ada, tapi saya tetap memilih untuk pulang ke Indonesia melihat ada mungkin ada panggilan lah untuk bekerja di Indonesia gitu. Keluar di Amerika kalau nggak salah ya? Iya Pak, betul Pak. Keluar di Amerika, sempat kerja juga di sana kan Pak? Sempat kerja juga sebentar. Terus pulang ke sini karena panggilan jiwa atau panggilan orang tua harus banget? Ya campur-campur lah Pak. Hard to say ya. Tapi dari passion Pak Aldo memang ada itu. Kan biasanya kan belum tentu juga kan ada orang yang anaknya pengembang, orang tua pengembang dia anaknya mungkin nggak punya passion untuk sebagai pengembang. Atau memang ada dari yang artinya gini, kalau gue diserahin tugas untuk bangun nih kayaknya gue punya bayangan bangun seperti ini. Aduh memang ada. Memang saya nggak pernah punya saya punya hobi, saya punya ini, cuman nggak pernah harus di sini gitu. Tapi saya punya pegangan dimanapun saya ditempatkan ya harus berikan 100% Pak gitu. 100%. Iya, ya belajar sepenuhnya, ya kerjakan sepenuhnya, ya ibaratnya ya kesempatan di mana ya dijalanin lah Pak gitu kurang lebih gitu. Ya kebetulan Bapak panggil untuk bantu di sini ya oke lah jalanin dulu gitu. Kalau hobi sih ada sih Pak, cuman nggak dijadiin ini gitu loh. Hobinya jangan-jangan tidak terkait dengan properti? Nggak juga sih. Oh nggak juga. Nggak juga. Ya makanya mungkin mikirnya mungkin lebih kayak, aduh kalau hobi jadiin kerja tuh
stres juga ya gitu ya. Mungkin takutnya gitu. Iya. Ya jadi mungkin masih agak old school juga kali ya kerja ya hobi-hobi gitu. Tapi gimana Pak Aldo sebagai masih muda, kemudian tadi juga punya hobi yang mungkin ini mengformulasikan semuanya itu sehingga mampu membangun satu perumahan dan mampu menjual dan mampu meyakinkan tim bisa maju. Gimana memformulasikan itu? Kepada tim internal Pak ya? Bagaimana membuktikan bahwa saya ini masih muda tapi saya punya formula loh yang lebih bisa bagus. Nah, gimana Bang? Ya memang agak challenging Pak ya. Karena pastinya di tempat kerja ketemu dengan ya rekan-rekan yang lebih senior gitu ya. Di satu sisi ya harus respect dengan mereka juga gitu. Apa yang mereka punya pengalaman, apa yang mereka udah pelajari melewati pengalaman mereka. Ya, tapi mungkin yang saya bisa bantu ya mungkin dari segi semangatnya mungkin. Sebagai anak muda kan biasa gitu Pak ya. Anak muda kan semangat gitu kan. Tapi minum kalau kopi segelas begadang bisa 10 jam gitu kan. Udah. Jadi mungkin yang saya tekankan memang dari pengalaman-pengalaman itu banyak pelajaran yang udah diserapi lah Pak ya. Jadi tentunya untuk yang udah senior gitu pasti banyak wisdom yang mereka udah punya gitu. Nah mungkin dari saya bisa bantu dari semangatnya, dari ide-ide barunya. Ya banyak yang mental juga sih Pak. Banyak mental juga. Mental juga tapi it's okay. Nggak kuat juga kali. Enggak, maksudnya ide-ide saya gitu. Ide-ide saya banyak mental juga. Iya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita selalu belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Toh kita juga di satu sisi ya kita harus fokus membangun sesuatu yang terbaik ya Pak ya. Yaitu mungkin salah satu juga yang saya coba tekankan. Mungkin dulu katanya customer is king, kurang lebih gitu ya. Ya customer centric lah. Kita harus berpikir gimana nih kita membuat produk yang customer centric, nggak cuman dari rumahnya aja tapi kawasannya, IT-nya, finance gimana cara kita mengundang untuk KJB atau gimana kita menagihkan angsurannya segala macam. Jadi semua segi bahkan sampai gardening ataupun housekeeping kebersihan. Jadi kembali lagi customer centricnya itu loh Pak, karena karena kami harus mendapatkan banyak customer yang akan menjadi loyal ke kami kan gitu kan, kurang lebih gitu. Dan yang kedua ya tadi itu Pak mungkin ya semangat gitu, ide-ide baru gitu. Karena ya kita kan berkompetisi Pak gitu. Ya kan kurang lebih gitu. Jangan lupa kalau kita sedang berkompetisi, jadi harus selalu buka mata, open minded. Ya paling dari situ aja sih Pak. Tapi yang ini kuat tuh ngikutin semangatnya Pak Aldo. Jangan-jangan mereka udah tati-tati ketinggalan. Ya namanya juga berkompetisi ya mau Pak ya. Iya harus mau gitu. Mungkin bisa dikatakan kalau di Synthesis dan di Synthesis Home ya. Ujian buat Pak Aldo mungkin nanti untuk diberi tanggung jawab lebih besar lagi. Challenge sekarang gitu maksudnya atau dengan nih Pak Aldo sudah diberi tanggung jawab untuk di Synthesis dan di Synthesis Home. Apakah ini juga semacam batu ujian gitu? Nanti buat Pak Aldo nanti mungkin bisa lebih besar lagi, lebih megang atau gimana? Ya semoga Pak ya. Ya memang Synthesis ini kebetulan saya yang ditugaskan sebagai managing director di sini. Jadi ini adalah proyek pertama saya lah kurang lebih gitu. Proyek pertama ya? Iya, yang saya benar-benar hands on, involved gitu ya. Jadi tentunya ya sebuah ujian lah ya. Jadi ini proyek pertama dan jangan berpikir sebagai proyek terakhir pokoknya. Kurang lebih gitulah. Ya semoga dari sini bisa dikasih tanggung jawab yang lebih lagi Tapi kan harus fokus dulu Pak, ya kan? Harus ya yang ada di tangan ya harus 100% dulu.
difokuskan dan tanggung jawab itu harus benar-benar di apa ya dijagalah gitu. Iya. Kalau enggak kita nggak bisa Iya. pegang yang lebih banyak lagi, Pak. Tapi khusus untuk sintesis di sepanjang Pak Aldo lihat sudah on the track, jalan sesuai dengan yang bayangan Pak Aldo. Ya tentunya banyak challenges-nya, Pak ya. Iya. Banyak setback, tapi ya inilah Pak ya. Menurut saya sih semua proyek pasti ada challenges-nya sendiri-sendiri. Jadi tetap on track, tapi dengan challenges yang ada, gitulah kalau lebih gitu. Kalau anak muda kan biasanya nggak gentar lah, katanya, oh nanti 2023 menjelang 2024 pemilu makin situasi politik makin panas, nanti nggak konsumen menunda. Itu kalau anak muda nggak ada pikiran seperti itu, Pak ya? Kalau ya mungkin nggak, saya sih belum berpikiran seperti itu sih, Pak. Artinya sepanas politik apapun di depan sudah ada calon konsumen yang akan masuk ke sini. Iya, kalau lebih gitu lah. Iya. Ada 2023 ada rencana pengembangan baru selain dari synthesis development, selain synthesis home. Iya, pasti ada, Pak? Pak. Ya, kita sedang hunting-hunting lah ya kalau lebih. Iya. Jadi tahun ini kita targetkan akan luncurkan project baru lah. Project baru, Pak? Iya. Landed ya? Most likely landed. Landed ya. Karena melihat dari mungkin sedikit paling nggak pengalaman synthesis yang progresnya bagus. Udah ada dong lahannya, Pak? Kenapa? Lahannya udah ada ya? Ya sedang inilah, Pak. Sedang dicari. Sedang cari. Jangan jauh udah di tangan lahannya. Ya enggak, ya mungkin lah ya. Saya nggak bisa buka di sini. Nah, biasanya kalau anak muda ini kan ini, Pak, kerjanya kan meledak-meledak gitu kan, nggak kenal waktu gitu kan, semangat tinggi, apalagi mungkin Pak Aldo pada merasakan tinggal di Amerika kan, kerja di sana kan, di sana ritme kerja tinggi. Nah ini gimana Pak Aldo merasakan di sini? Artinya jangan-jangan cuma Pak Aldo sini yang ininya running it kencang lagi yang lain ketinggalan, gimana? Ya, mungkin awal-awal apa ya, ada kaget lah, penyesuaian lagi, culture kerja yang berbeda gitu. Tapi menurut aku sih anak-anak muda sekarang juga cukup ini kok, Pak. Dengan ya kami udah mulai beberapa hire anak-anak muda, kita lihat semangatnya cukup tinggi juga gitu, nggak kalah lah kalau aku bilang ya gitu. Jadi tetap semangat lah buat semuanya gitu. Ya artinya kalau Pak Aldo di sini sampai jam 9 malam, masa anak buahnya udah pulang duluan kan? Iya. Oke, Pak Aldo, terima kasih banyak Pak Aldo. Ini udah kita bincang-bincang dan mudah-mudahan ini tadi Pak Aldo udah menyebut ini sebagai proyek pertama yang diberi tanggung jawab ya. Dan saya yakin ini bukan proyek yang terakhir dan pasti akan ada proyek-proyek lagi yang dipegang Pak Aldo. Dan sekarang di sini jangan-jangan besok kita ketemu lagi lahannya udah ribuan hektar yang dipegang Pak Aldo. Amin. Oke Pak Aldo, terima kasih banyak Pak Aldo. Ya, thank you juga. Sore udah diberi kesempatan kita ngobrol-ngobrol. Ya, thank you juga udah mampir Pak. Properti terkini. Kita akan lanjut lagi di proyek berikutnya bersama dengan Synthesis Development. Oke? Terima kasih. Salam properti.